Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian pada hari ini, hari Kamis 5 Oktober 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu yang kami terima, di mana pada saat ini kami boleh bersukacita, kami masih beroleh kesehatan. Ya Bapak, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan layakkan kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 142 ayat 7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Saya para teteho maangguki, ay maras situtudo hilala. Saya palua maau sianak kana mengelutungiau, ay gumuguru nasida sianau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini mengajak kita untuk belajar dari pengalaman hidup Daud ketika ia sedang dalam tekanan yang hebat, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya. Daud pun melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua Adulam dengan maksud untuk menenangkan diri, dengan maksud untuk menghindari dirinya dari kejaran Saul dan para anak buahnya. Di dalam gua Daud juga bermaksud untuk menghindari kejaran dan menghindari kekerasan yang mau diberikan oleh Saul kepadanya. Dan gua itu menjadi tempat dia untuk berlindung, menenangkan dirinya, menjaga dirinya dari mara bahaya dan kejaran. Di dalam gua itu Daud mengungkapkan bagaimana jerit hatinya. Dia meminta mohon pertolongan kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Kita bisa baca di ayat 3. Lalu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang terjadi setelah itu? Bukannya Daud bisa menenangkan dirinya sendiri, tetapi bila kita baca dalam nats ini, Daud malah memperoleh tantangan yang sangat banyak, yaitu di mana ada banyak orang yang mempunyai nasib yang sama, yang mempunyai keluh kesah yang sama, yang mempunyai beban berat yang sama, datang ke dalam persembunyiannya itu, datang menjumpai Daud untuk supaya mereka dihiburkan, supaya mereka dikuatkan. Dan ada beberapa orang berhimpun juga kepadanya. Setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar oleh piutang, setiap orang yang sakit hati. Bisa kita baca di 1 Samuel 22 ayat 2. Datanglah kepadanya orang-orang yang sedang bermasalah, yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari masalah dia sendiri pun Daud sudah bingung. Dia pergi ke gua tersebut, dia ingin menenangkan dirinya, dia ingin menyelamatkan dirinya. Tetapi yang malah dia jumpai adalah beberapa ratus orang datang lagi ke hadapannya untuk supaya mereka dikuatkan, supaya mereka dibekali. Dan untuk itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita lihat bagaimana Daud meminta kekuatan, meminta perlindungan kepada Tuhan. Dan di dalam nats ini kita lihat bagaimana Daud mencurahkan, bagaimana Daud menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan bebannya kepada Tuhan. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
dari segala bebannya, dari segala pikirannya, dari segala kesesakannya, dari segala rintangan yang dia hadapi pada saat itu. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, artinya kepada Allah. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, yang badai yang menerpa hidupnya, permasalahan yang menerpa hidupnya, dia anggap itu terlalu besar. Dia anggap itu terlalu besar, tetapi di dalam besarnya masalah itu dia percaya Tuhan pasti bisa membantu dan mengatasinya. Untuk itu dia menyerah. Dia menyatakan dirinya sebagai orang lemah, dia menyatakan dirinya sebagai orang kecil, maka dia butuh Tuhan untuk menguatkan dia. Dia butuh Tuhan untuk menopang hidupnya. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, nats ini mengarahkan kita, marilah juga seperti Daud. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, kita jangan pernah menganggap enteng sebuah masalah yang menghampiri hidup kita. Artinya jadilah seperti Daud yang merasa bahwa dari dirinya sendiri dia tak akan mampu untuk menghadapi sebiji masalah pun. Tetapi karena kekuatan Tuhan, kepercayaannya mengatakan bahwa sebesar apapun masalah itu, pasti Tuhan bisa membantu hidupnya. Pasti Tuhan bisa mengangkat hidupnya dari permasalahan itu. Pasti Tuhan bisa membantu menyelamatkan dia dari tekanan hidup dan permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, jangan pernah merasa kuat, jangan pernah merasa mampu, tetapi andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak atas hidup kita. Sekecil apa dan sebesar apapun masalah yang menghampiri hidup kita, mari undanglah Tuhan untuk ikut campur tangan di dalam kehidupan kita. Semoga kita dimampukan, dikuatkan untuk melakukan perintah atau firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk seperti Daud yang selalu berserah kepada Tuhan, yang menganggap dirinya lemah, yang menganggap dirinya tidak apa-apa, tetapi dia percaya bahwa ketika Tuhan ada bersama-sama dengan dia, maka dia akan mampu melewati segala perkara. Dia akan mampu melewati segala pergumulan. Dan juga dia akan percaya Tuhan akan menyelamatkan hidupnya dari berbagai tantangan, dari berbagai kejaran yang dilakukan oleh orang-orang yang menjahatinya. Tuhan menginginkan kami juga ingin seperti Daud. Kami juga ingin menyerahkan hidup kami, menyerahkan segala pergumulan kami, baik besar atau kecil masalah yang kami hadapi. Kiranya juga melalui firman-Mu untuk menyuruh dan mengajari kami untuk selalu berserah kepada-Mu. Untuk itu Bapa, di dalam hari ini kami menyerahkan segala hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah seluruh jemaat di HKBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Terpujilah Engkau Tuhan, hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.